Di dalam Al-Quran, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari kegirangan, senang luar biasa, Rasulullah bercerita kepada para sahabat, baru saja turun kepadaku satu ayat yang disebutkan bahwa di dalamnya aku diberikan Al-Kautsar. Maka setelahnya Rasulullah menyebutkan fasalli li rabbika wanhar. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama amarna bidzalika fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وجاء في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وفي آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Jamaah salat Jumat, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Secara zahir Allah memberikan kita nikmat kesehatan, dan itu adalah setinggi-tinggi nikmat zahir. Setinggi-tinggi nikmat dunia adalah nikmat kesehatan. Karena apabila dicabut kesehatan, maka segala bentuk kenikmatan yang lainnya tidak akan terasa nikmat. Maka bersyukur kepada Allah atas nikmat kesehatan ini. Dan di tengah ketakutan-ketakutan manusia saat ini, takut akan wabah penyakit, takut akan sakit, kita diberikan nikmat sehat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah ingatkan di dalam sebuah hadis, "Tanim khamsan qabla khamsin." Jaga yang 5 sebelum datang yang 5. Satu di antaranya adalah wasihhataka qabla maradika, yaitu ketika engkau sehat sebelum datang masa sakit. Kita juga mensyukuri nikmat Allah, nikmat batin, nikmat yang kekal, yaitu nikmat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ini tidak bisa ditukar dengan apapun. Nikmat ini tidak ternilai, tidak terjual, yaitu nikmat kalimat la ilaha illallah yang tetap menancap di dalam diri kita. Dan kita berharap kelak ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita akan tetap bawa nikmat ini. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semulia-mulia ciptaan Allah. Dialah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berhutang budi padanya. Hutang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi hutang kita kepada siapapun, bahkan kepada ibu kita yang melahirkan kita.
Kalau ibu kita dengan air susu dan darah nifas yang dikeluarkan ketika kita dilahirkan, kita berhutang budi atas itu secara fisik, mungkin secara mental, tapi hutang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu hutang keimanan. Kita mengenal Rasulullah lalu kenal akidah. Kita mengenal Rasulullah lalu kita mengenal cara bagaimana ibadah. Kita mengenal Rasulullah lalu akhlak dan kebiasaan baik yang kita lakukan dinilai kebaikan. Mudah-mudahan kita sebagaimana yang dihadapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak hanya menyanjung beliau, mencintai beliau lewat ucapan, tapi perilaku kita harus benar-benar mengikuti apa yang telah pernah beliau contohkan. Jamaah yang dimuliakan Allah, hari Jumat ini merupakan hari yang istimewa, disebutkan dengan Sayyidul Ayyam. Dan hari Jumat kali ini kita berada di bulan yang istimewa. Kita berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bulan ini istimewa karena masuk salah 4 bulan haram. Kemudian bulan ini istimewa karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam salah satu surat di Al-Qur'an, walayalin ashr. Bulan ini istimewa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis, seandainya kita beramal di bulan ini, amalan kita amalan baik, maka amalan itu bisa mengalahkan amalan kebaikan apapun. Bahkan para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad di jalan Allah bisa dikalahkan dengan amal kebaikan di 10 awal bulan ini, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji minhu dzalika syai', kecuali orang yang keluar, dia berjuang di jalan Allah, dia berperang di jalan Allah dengan diri dan hartanya, kemudian tidak kembali. Siapa di antara kita yang bisa menyaingi pahala orang yang berjihad di jalan Allah? Maka gunakanlah 10 awal bulan ini kita semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berbeda pendapat karena saking agungnya 10 awal bulan Dzulhijjah ini, manakah yang lebih utama? 10 awal bulan Dzulhijjah atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Ada sebagian pendapat mengatakan lebih utama 10 awal bulan Dzulhijjah. Ada yang mengatakan lebih utama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka ada seorang ulama bernama Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, jika dihitung pada malamnya, maka 10 hari di bulan Ramadan itu lebih utama daripada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Tetapi jika dihitung pada siangnya, maka siang hari di 10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mengapa demikian? Karena Al-Quran disebutkan diturunkan pada malamnya, dan orang-orang diperintahkan untuk beribadah menghidupkan malam-malamnya di bulan Ramadan. Sedangkan amalan-amalan yang utama di bulan Dzulhijjah itu rata-rata dilaksanakan pada siang hari. Ibadallah, jamaah yang dimuliakan Allah, karenanya marilah kita maksimalkan waktu kita di awal bulan Dzulhijjah ini dengan banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang perlu benar-benar kita persiapkan adalah penyembelihan binatang kurban. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari kegirangan, senang luar biasa, Rasulullah bercerita kepada para sahabat, baru saja turun kepadaku satu ayat yang disebutkan bahwa di dalamnya aku diberikan Al-Kautsar. Maka setelahnya Rasulullah menyebutkan, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah kalian, salatlah engkau menghadap Rabbmu dan berkurbanlah. Dari penggalan ayat ini kemudian ada sebagian ulama yang mengatakan,
kedudukan kurban itu sama dengan kewajiban salat. Kemudian apa yang perlu kita perhatikan dari kurban ini? Yang pertama adalah kurban ini secara hukum memang diperdebatkan oleh para ulama, tapi jumhur mengatakan bahwa hukum kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Tetapi apabila kita perhatikan hadis-hadis Nabi dan berbagai macam ayat yang disebutkan, dikesankan bahwa kurban ini sangat muakkadah. Bahkan sebagian ulama berani mengatakan wajib. Satu di antaranya telah disebutkan dengan kalimat fi'il amr, dengan kalimat wanhar, dan berkurbanlah. Kemudian Imam Asy-Syafi'i mengatakan, bagi siapapun yang mampu, maka tidak diperkenankan sedikit pun untuk meninggalkan ibadah kurban. Imam Syafi'i menyebutkan di dalam satu kalimat yang disebutkan oleh beliau, la urakhisu fi tarkiha liman qaddara 'alaiha. Saya tidak akan pernah memberikan keringanan bagi siapapun yang mampu untuk melakukannya. Kemudian ada riwayat yang lebih keras, mengancam bagi orang-orang yang tidak mau berkurban padahal dirinya mampu untuk berkurban. Rasulullah menyebutkan di dalam sebuah hadis, man kana lahu sa'atan, siapa yang memiliki keluasan harta, dia memiliki kelebihan harta dari yang dia butuhkan, untuk dirinya sudah cukup, untuk keluarganya sudah cukup, untuk kebutuhan sehari-hari sudah cukup, falam yudahhi, kemudian orang itu tidak mau berkurban, fala yadkhalanna musallana, maka orang itu jangan sampai masuk ke dalam masjid kami. Kemudian bagi kita yang sudah terbiasa melakukannya, atau bagi kita yang masih berat tetapi ada niat, maka mudahkan diri kita untuk melakukan itu jika kita memang mampu. Mengapa demikian? Karena apapun yang kita keluarkan di jalan Allah, semata-mata beribadah kepada Allah, Allah janji, Allah janjikan di dalam Al-Quran, Allah akan ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang diinfakkan sedikit seperti apapun, maka Allah yang akan menggantikannya. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, ma naqasat shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta, sedikit pun tidak akan berkurang jika harta itu disedekahkan, pasti Allah akan ganti. Banyak di antara kita, mohon maaf, mungkin masih berat karena masih banyak yang dipikirkan tentang masa depan, tentang tempat tinggal, tentang kendaraan dan seterusnya. Tetapi cobalah kita berpikir bahwa ibadah ini adalah ibadah satu-satunya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kemudian tata caranya diistimewakan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man arada ayyudahi, siapa yang ingin berkurban, falyumsik, maka tahanlah dari kuku, rambut. Kalau di hari-hari biasa kita disunahkan untuk memotong kuku, maka siapapun yang punya niat untuk melakukan ini, Allah dan Rasulnya merintahkan untuk ditahan, jangan dipotong sampai penyembelihan. Ada di antara ulama yang berikan ibrah bahwa nanti kuku dan rambut itu akan memberikan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi yang sudah mampu dan mengupayakan, lakukanlah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah ibadah kurban ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hajj, la yanalullah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan darah dan dagingnya, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Kita yang diberikan kemampuan, apabila kita melakukan, mampu untuk melakukan, maka niatkan semata-mata karena Allah. Dan ini sangat sulit.
Dan itu dicontohkan oleh Abul Anbiya, bapak kalimat tauhid, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika beliau mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadah sembelihanku, kebaktianku kepada Allah, hidup dan matiku semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebagian dari kita membacanya di doa iftitah, agar kita benar-benar sadar bahwa semua ibadah itu semata-mata diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah hendaknya setiap diri kita belajar betul bagaimana Rasulullah menyembelih binatang kurban. Karena di antara amalan yang dituntut adalah bagaimana proses amalan itu. Banyak yang sudah niatnya ikhlas karena Allah, dia melakukannya semata-mata karena Allah. Tetapi jika dia tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan kehilangan pahala tersebut. Suatu hari ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hari ini adalah hari raya, dan saya suka ketika di hari raya ini saya bersarapan dengan kambing yang baru saya sembelih. Saya telah menyembelihnya sebelum salat." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang ini, "Syatuka syahatu lahmin." Kambing yang baru saja engkau sembelih itu menjadi kambing biasa, dagingnya daging biasa, dia tidak termasuk ibadah kurban. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaban nusuk." Siapa yang sholat seperti kita, siapa yang ketika menyembelih binatang kurban seperti kita, maka dia akan mendapatkan pahala itu. Tapi barang siapa yang menyembelihnya sebelum pelaksanaan sholat, maka dia tidak akan mendapatkan apapun. Maka kita di momen-momen seperti ini perlu banyak bertanya, bagaimana tata cara penyembelihan itu yang dibenarkan menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, yang paling akhir, ini yang sangat teknis adalah hendaknya orang yang sudah meniatkan itu, orang yang diberikan kemampuan itu, tidak menjual sedikit pun dari anggota tubuh binatang yang disembelih. Rasulullah menyebutkan di dalam sebuah hadis, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah." Siapa yang menjual sedikit pun dari anggota tubuh binatang yang baru disembelih, maka dia tidak dianggap melaksanakan ibadah kurban sedikit pun. Jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan sedikit penjelasan ini tentang keutamaan bulan Dzulhijjah dan keutamaan orang yang berkurban bisa memberikan keberkahan bagi kita semua, dan kita di bulan Dzulhijjah ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah sebaik-baiknya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim fastaghfiruh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli halin wa ni'matin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Waqad 'allamana Allah Subhanahu wa ta'ala an nusalliya wa nusallima ala habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam
ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا اللهم اصلح ذات بيننا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وانصرنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله لي ولكم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم